Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Azza wa Jal. Kalau bukanlah kenikmatan iman ini, kalau bukanlah Allah yang izinkan kita untuk salat, maka tentu kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita, menengadahkan tangan kita dan bersujud serta bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Semua berkat dari taufik dari Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keamanan, yang mana saudara-saudara kita di Palestina sana, yang mana Anas pribadi sering tawasul sama mereka, sering chatan dengan teman-teman yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang mana mereka itu sumurnya itu disemen oleh orang-orang Zionis, yang mana mereka kalau chat mereka ke kami, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan makanan. Aliran-aliran listrik mereka diputus oleh orang-orang Zionis. Aliran-aliran air mereka diputus sehingga mereka tidak bisa minum. Dan rumah sakit mereka diserang oleh rudal-rudal para Zionis. Oleh karenanya, mintakanlah ampun kepada mereka, mintakanlah agar mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Yang mana tiap hari kita melihat di berita, begitu juga teman-teman dari Gaza mengirimkan, tiap hari pasti ada orang yang meninggal, tiap hari pasti ada rumah yang dihancurkan, tiap hari pasti ada anak-anak yang mati. Oleh karenanya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal terhadap nikmat keamanan ini, yang mana tidak semua orang bisa merasakannya. Ternyata tidak semua orang bisa merasakan. Yang lebih pedihnya lagi, baru kami dapat kabar bahwa ada beberapa truk yang masuk ke daerah-daerah Gaza sana, ke daerah-daerah Palestina sana, yang mana truk-truk tersebut membawa kain-kain kafan. Ada 8 truk kalau nggak salah membawa kain-kain kafan. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Bantuan-bantuan dilarang masuk oleh orang-orang Yahudi. Yang seharusnya ada 3 tempat masuknya orang-orang Muslim, tempat masuknya bantuan. Akan tetapi itu sudah diblokade orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Bayangkan bagaimana kalau seandainya kita berada di dalam posisi mereka. Bahkan terakhir tadi sore kami menelpon teman kami, beliau mengatakan $1 pun tidak bisa masuk ke daerah Gaza sana. Yang tersisa kalau mereka ingin membeli makanan, yang tersisa hanyalah toko-toko yang belum dibom saja. Mal-mal itu katanya sudah dibom, tempat-tempat makanan sudah dibom, pabrik-pabrik roti apa sudah dibom, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai kaum muslimin tentu sangat teriris-iris hati kita melihat saudara-saudara kita diserang, melihat saudara-saudara kita begitu dihinakan oleh orang-orang Yahudi dan Zionis. Dan suatu saat janji Allah itu pasti benar. Suatu saat kita akan merebut kembali Baitul Aqsa atau Masjidil Aqsa, dan itu pasti tinggal menunggu waktu saja. Ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Itulah yang pantas, yang harus kita syukuri dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita saat ini. Pada judul kajian kita kali ini adalah membangun istana di surga. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Orang bisa menempati rumah mereka sendiri itu berapa lama? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Makanya umur Nabi Muhammad SAW, umur umat Nabi Muhammad SAW, itu umurnya tidak lewat dari 60 tahun. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, "A'mara ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari umur tersebut. Itulah dari umurnya umat Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal di rumah yang mungkin akan rusak juga suatu saat, karena kita akan meninggal dunia. Kita akan meninggal dunia. Di antara perkara yang sangat diperhatikan seorang di muka bumi ini, dia rela bekerja keras,
banting tulang siang malam untuk bisa mencicil rumah, untuk bisa membeli rumah. Hampir semua di antara kita berusaha untuk membangun rumah dengan sebaik-baiknya. Kalau rumahnya di dunia rusak, dia berusaha untuk renovasi. Ada bocor, dia berusaha untuk tambal. Agar apa? Agar dia bisa tinggal dengan anak-anaknya dengan tenang, berbahagia dengan anak dan istrinya. Bahkan tidak jarang kita melihat, tidak jarang orang berutang, ya, berutang ke sana kemari demi memiliki rumah. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Inilah rumah seorang tersebut di dunia. Maka dari itu ketika kita tahu bahwa sungguhnya rumah tersebut di dunia hanyalah dipakai sementara saja, tidak sampai 60-70 tahun, maka bagaimana juga kita harus memikirkan bagaimana kita membangun rumah di surga. Karena rumah di surga itu kita tinggal selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian ketika kita di surga nanti. Tidak ada lagi malaikat maut yang menjemput ketika kita lagi di surga. Tidak ada. Tetapi seseorang muslim, seorang mukmin, tentu dia harus mempersiapkan rumahnya di surga. Kita saja di dunia nih, kita lihat orang-orang di dunia begitu capeknya, bontang-panting dari pagi sampai malam demi bisa untuk memiliki rumah. Padahal itu hanya dia tinggal sementara. Ustaz, saya pernah cerita ada seorang dia menabung untuk membangun rumah yang besar. Akhirnya ketika tabungannya cukup, dia membangun rumah. Dia bangun itu rumah. Sampai rumahnya jadi, ketika rumahnya jadi sudah mau dipakai, itu orang yang membangun itu meninggal dunia. Dia belum sempat menempati rumahnya. Itu menandakan bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim itu harus memperhatikan bagaimana kita bisa memiliki rumah di surga Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya sungguh merugi orang yang tatkala berada di dunia, dia benar-benar hanya menghabiskan energi dan tenaganya untuk membangun istana di dunia. Dia lupa untuk membangun istana di akhirat kelak. Oleh karena itu dia telah merugi karena tidak menimbang kemaslahatan untuk dirinya. Kita lebih maslahat untuk tinggal, untuk lebih mempersiapkan diri kita di akhirat kelak. Jika seseorang diberi pilihan misalnya antara emas di dunia yang mungkin hanya bisa dimiliki selama kurang lebih 60 tahun dengan air yang kita bisa minum selama-lamanya tidak akan habis, mana yang dia akan pilih? Tentu dia akan memilih air yang dia bisa minum selama-lamanya. Oleh karenanya orang tidak memiliki sesuatu abadi untuknya di surga dan memiliki sesuatu yang akan fana di dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memandang kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang yang cerdas di mana dia memilih sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada di dunia. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan kehidupannya kelak di akhirat kelak. Karena dunia ini hanyalah sementara. Kalau seandainya dunia ini adalah mulia, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai plus, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mencarinya. Maksudnya ketika dia semakin banyak hartanya, semakin dia apakah dia semakin utama? Tidak. Banyak orang mengira bahwa ketika dia semakin banyak rezekinya, maka Allah semakin memuliakan dia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara dunia dengan sayap nyamuk. Apakah ada orang yang membeli sayap nyamuk 100.000 atau 1.000 rupiah atau 500 rupiah atau 100 rupiah? Tidak ada. Itulah dunia. Dia seperti seekor sayap nyamuk. Itu tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya Nabi SAW, Nabi SAW itu rumahnya ketika dia sholat itu sampai kakinya Aisyah radhiyallahu anha itu kadang-kadang di tempat sujudnya Nabi SAW. Karena saking sempitnya rumah Nabi SAW. Allah Azza wa Jal memberikan contoh orang yang cerdas. Itu di mana dia memilih sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Dialah istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Allah Jalla Jalaluhu mengabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai contoh orang-orang yang cerdas karena dia memilih jangka panjang. Kita hidup di dunia paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Di kuburan kita hidup bisa sampai ribuan tahun. Nabi Muhammad SAW hidup umurnya hanya 63 tahun. Beliau berada di alam barzakh
berada di alam kubur selama 1400 tahun lamanya. Kita nggak tahu sampai kapan hari kiamat itu terjadi. Kita nggak tahu ketika kita meninggal dunia berapa lama kita berada di kuburan nanti sehingga kita dibangkitkan. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Bekal kehidupan kita ketika kita masuk ke liang lahat. Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika melihat kuburan, beliau selalu menangis. Ditanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Bukankah sering disebutkan tentang neraka?" Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, orang ini merupakan awwalu manazil akhirah. Kuburan ini merupakan awal pertama sebelum menuju akhirat. Itu yang pertama kali, yaitu di dalam kuburan, di alam barzakh. Orang yang selamat di alam kubur nanti, terjauh dari siksa kubur nanti, maka dia akan selamat sampai surga insyaallah. Akan tapi ketika dia tidak selamat terhadap azab kubur, maka ditakutkan dia juga tidak akan selamat di akhirat kelak nanti. Makanya Allah mengatakan wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, Asiyah binti Muzahim, Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an sebagai contoh orang-orang yang cerdas. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Istri Fir'aun, yang mana suaminya adalah orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Asiyah binti Muzahim, dia memiliki suami yang sangat jahat, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itulah Fir'aun, yang mana Fir'aun membunuh anak-anak pada zamannya, ingin membunuh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Itulah Fir'aun, istrinya Asiyah, yang mana Asiyah ini sangat bersabar terhadap suaminya seperti ini. Makanya Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Mungkin kita sering meminta kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Kita sering meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan motor atau mobil. Kita sering meminta kepada Allah Azza wa Jal agar rumah kita dilunasin, atau agar kita memiliki rumah yang bagus. Apakah kita pernah meminta sebagaimana yang diminta oleh istrinya Fir'aun, yang Allah perumpamakan sebagai orang-orang yang beriman, yaitu meminta kepada Allah surga? Apakah di antara kita pernah meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla selama kita hidup ini? Padahal surga yang kita tempati, atau rumah yang kita tempati di akhirat kelak, itulah rumah kita yang selama-lamanya. Asiyah tentu hidup dengan kemewahan bersama Fir'aun, karena tidak ada orang yang lebih hebat daripada Fir'aun pada zaman itu. Secara logika, siapakah wanita yang tidak bangga bersuamikan raja di dunia? Tetapi Asiyah binti Muzahim beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dia rela meninggalkan semua kemegahan di dalam hidupnya yang dia miliki bersama Fir'aun. Dia meminta ganti yang lebih baik dari Allah Azza wa Jal, dan dia meminta rumah di surga Allah Azza wa Jal. Kisah Asiyah binti Muzahim seharusnya menyadarkan kita bahwa contoh ini merupakan yang di atas muka bumi ini adalah orang cerdas. Asiyah binti Muzahim adalah orang yang cerdas. Dia memikirkan jangka panjang, di mana dia memilih sesuatu yang lebih kekal di akhirat daripada sesuatu hanya di dunia yang nantinya juga akan hilang. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Bagaimanakah membangun istana di surga? Ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membuat atau membangun rumah di surga? Yang mana rumah itu kita tinggal bersama keluarga-keluarga kita di surga nanti, bersama istri-istri kita, bersama anak-anak kita, bersama para bidadari-bidadari yang dijanjikan. Bagaimana cara membangun rumah di surga? Yang pertama adalah membangun masjid. Nabi SAW mengatakan,
Man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, dia membangun karena Allah, dia enggak ria. Dia tidak membangun karena dia ingin dikenal oleh orang, karena dia ingin membuat konten, atau dia tidak membangun karena ingin dipuji-puji orang. Tidak, benar-benar dia membangun karena Allah Azza wa Jal. Apa janji Allah Azza wa Jal? Banallah lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang tidak mau dibangunkan rumah di surga? Makanya di antara amalan-amalan yang agar kita bisa memiliki rumah di surga adalah dengan membangun masjid. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketika datang hadis ini tentang membangun masjid, dan Nabi SAW sering mengulang-ulangi hadis ini, dan hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Banyak sahabat-sahabat yang jujur dalam meriwayatkannya. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya membangun masjid di dunia. Nabi Muhammad SAW memiliki perhatian besar terhadap hal ini. Oleh karenanya, amalan yang pertama Nabi Muhammad SAW lakukan ketika sampai di Kuba adalah beliau membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika dari Mekah hijrah menuju Madinah, yang pertama kali dicari bukan rumah, bukan warung, bukan, akan tetapi yang beliau bangun adalah masjid. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika hendak membangun masjid di kota Madinah. Ketika dia telah sampai di pusat kota Madinah, unta yang beliau tunggangi itu berjalan sendiri untuk mencari lokasi mana yang tepat untuk membangun masjid. Ketika itu Nabi Muhammad dicegah oleh para sahabat agar mampir di rumah mereka, mampir. Namun setiap kali beliau dicegat, maka Nabi Muhammad berkata, "Khallu sabilaha fa innaha ma'muratun." Biarkan unta itu berjalan, sesungguhnya dia sedang diperintah, yaitu untuk mencari mana tanah yang bagus untuk membangun Masjid Nabawi yang sekarang kita bisa lihat. Ketika unta tersebut telah tiba di tempat dibangunnya Masjid Nabawi, maka Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang memiliki tanah ini? Dan diketahui bahwa pemilik tanah yang sekarang Masjid Nabawi dibangun itu dimiliki oleh dua anak yatim dari Bani Najjar, yaitu Sahal bin Suhail. Yaitu dari Bani Najjar, Sahal dan Suhail. Jadi ada Sahal dan Suhail, dialah yang memiliki tanah ini. Ketika dua anak tersebut tahu bahwa yang pengen tanah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ingin membangun masjid, maka Sahal dan Suhail ini, anak yatim ini, ingin menghadiahkan saja. Udah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kamu gak usah beli, saya kasih saja ini sebagai hadiah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima hadiah tersebut. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, beliau itu suka menerima hadiah. Maksudnya beliau itu selalu menerima hadiah. Kecuali ketika ini, Nabi SAW ketika ingin diberikan hadiah tanah untuk dibangunkan Masjid Nabawi, beliau tolak. Bukan kebiasaan beliau menolak hadiah. Hal ini karena masalah membangun masjid adalah sebuah amalan yang sangat agung, sehingga Nabi Muhammad SAW itu ingin agar masjid tersebut dibangun dengan hartanya sendiri. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW membeli tanah tersebut dari dua anak yatim dari Bani Najjar, yaitu Sahal dan Suhail. Oleh karena itu, membangun masjid adalah ibadah yang mulia. Karena seorang membangun masjid berarti dia telah lagi membangun istananya di surga. Kita membeli istana di surga, membeli pepohonan di surga, bukan dengan uang, bukan dengan kripto, bukan dengan emas, tidak, akan tetapi dengan amalan-amalan. Penisbatan masjid kepada Allah Azza wa Jal dengan nama Baitullah itu menunjukkan mulianya bangunan tersebut. Ini adalah masjid Allah, itu menunjukkan
bahwa hal tersebut mulia. Ketika kita mengatakan kalamullah, perkataan Allah, Al-Quran, itu adalah menunjukkan mulia. Ketika kita mengatakan Ka'bah adalah Baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah, itu menunjukkan bahwa rumah tersebut mulia. Begitu juga masjid, ketika kita nisbatkan kepada Allah, ini adalah rumah Allah, maka itu menunjukkan bahwa mulia, karena itu disifatkan atau disandarkan kepada Allah. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwa membangun masjid berarti membangun rumah Allah, maka hendaknya kita perhatian, kita rela mengeluarkan harta kita untuk membangun rumah tersebut. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa makna rumah dalam hadis adalah istana? Para ulama menyebutkan bahwasanya jika syariat menyebutkan tentang rumah di surga, ada misalnya kita mendengarkan hadis bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga, maka jangan kemudian kita membayangkan rumah sebagaimana pada umumnya di dunia. Tidak, beda. Rumah di akhirat beda dengan rumah di dunia. Akan tapi yang kita bayangkan adalah istana. Tidak seperti rumah, tapi seperti istana. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ciri-ciri bangunan di surga, beliau mengatakan labinatun min fiddatin, batanya, kalau kita melihat bangunan-bangunan yang ada di dunia ini, baik itu rumah mewah, istana, itu terbuat dari batu bata merah. Tapi berbeda halnya dengan bata yang ada di surga. Bagaimana batanya ketika di surga? Terbuat dari apa? Labinatun min fiddatin, bata dari perak, wa labinatun min zahabin, dan bata dari emas. Indahnya, betapa indahnya. Bata dari perak dan bata dari emas. Wa milatuha lil misk al-azfar. Semennya, semen, bukan semen Bosowa ya. Semennya itu dari minyak kasturi. Bayangkan, semennya itu terbuat dari minyak kasturi yang harum. Bayangkan bagaimana harumnya semennya tersebut. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, dan kerikilnya bukan batu-batu biasa. Kerikilnya nanti rumah di surga adalah kerikilnya terbuat dari mutiara dan permata. Wa turbatuha az-za'faranu man dakhalaha yan'amu wa la yai'as, dan pasirnya dari za'faran, dan barang siapa memasukinya ia bersenang-senang, dia bersenang-senang dengan tidak jemu. Wa yakhludu wa la yamut, dan dia kekal dan tidak akan mati. La tubla thiyabuhum, baju mereka tidak usang. Kita pakai baju di dunia setahun 2 tahun mungkin sudah usang. Orang ketika di akhirat kelak itu tidak usang. Istrinya, dia memiliki bidadari, muda terus, umurnya sekitar 30-an tahun, itu muda terus. Berbeda halnya di dunia, istri bisa berumur 60 tahun keriput, tapi di surga nanti orang-orang tersebut muda, laki-laki, perempuan itu muda, umurnya sekitar 30-an tahun. Gantengnya melebihi gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa yakhlud wa la yamut, la tubla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Baju mereka tidak usang dan kemudaan mereka tidak lenyap. Mereka awet muda. Dia bersama istrinya awet muda. Dia tidak bakal tua. Apa saja yang dia minta di surga akan ditepati. Apa saja yang dia minta di surga akan ada. Di sana ada 4 sungai yang mengalir. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, dan lain sebagainya. Begitu juga di surga nanti itu banyak kemah-kemah juga di surga, yang mana perlu pembahasan sendiri untuk membahas tentang surga Allah Azza wa Jalla. Tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya surga tersebut. Demikian juga Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan. Orang ketika membangun masjid di dunia, Allah akan membalas kebaikan. Kebaikan yang dibalas adalah ketika Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mengganti juga dengan istana-istana di surga. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Di antara selanjutnya yang bisa membuat kita agar dibangunkan rumah di surga adalah salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Amalan membangun masjid tentu tidak bisa diamalkan oleh semua orang. Mungkin hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang punya fulus, orang-orang yang punya duit yang bisa membangun masjid.
Di Indonesia ada orang yang dia sudah membangun 40 masjid, punya perusahaan di Arab Saudi. Orang Arab apalagi senang membangun masjid, ke Indonesia, ke Gambia, ke Afrika. Tapi kita yang uangnya mungkin pas-pasan, yang beli semennya aja sulit, ada amalan lain yang mana Allah akan janjikan akan memberikan kita istana di surga kelak. Dari Ummi Habibah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rakaatan." Barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Memiliki istana di surga itu amalannya tidak mudah tentunya. Seorang harus rutin menjalankan salah satu sunnah rawatib, yaitu 12 rakaat setiap harinya. Adapun 12 rakaat yang dimaksud dalam hadis Ummi Habibah adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man tabara ala thintai asyrata raka'atan minal musinnati, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Kapan saja? Arba'i raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Ini jika kita amalkan setiap hari, konsisten, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Adapun ketika seorang safar misalnya, maka hendaklah dia melakukan semampu dia. Ketahuilah karena pentingnya menjaga salat sunnah rawatib, seseorang bisa mengqada salat sunnah rawatib yang tertinggal di hari itu. Jika sekiranya seorang hanya bisa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat zuhur, maka dia bisa mengqada salatnya itu setelah salat zuhur, karena saking pentingnya salat rawatib ini. Atau ketika dia melaksanakan salat sunnah setelah salat maghrib, maka dia bisa mengqadanya setelah salat isya, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengqada salat sunnah rawatib. Yang kedua, di antara cara agar bisa Allah bangunkan rumah di surga adalah dengan membaca doa tatkala masuk pasar. Pasar juga mall, bukan hanya pasar-pasar tradisional, tapi juga masuk mall. Di antara doanya, man dakhala as-suq, barang siapa yang memasuki pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang memasuki pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah semua kerajaan dan baginya seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia tidak mati, di tangannya lah kebaikan, dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Apa pahalanya? Kataballahu alfi hasanatin. Allah akan menuliskan atau mencatatkannya baginya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Wa hatta anhu alfi sayyi'atin, dan menghapus darinya 1.000.000 kesalahan. Makanya jangan lupa kalau masuk pasar, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pergi pasar ingin belanja misalnya, maka jangan lupa doa ini untuk dibaca agar kita mendapatkan pahala. Di antara pahalanya sangat luar biasa. Allah tuliskan bagi kita 1.000.000 kebaikan, dan Allah hapuskan bagi kita 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'a alahu alfi darajatin, serta mengangkat untuknya 1.000.000 derajat. Wa rafa'a lahu alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Ikhwatal iman azanillahu ayyakum. Makanya ketika kita masuk pasar, jangan lupa untuk membaca doa ini. Hafalkan doa ini, karena mudah untuk dilakukan.
Sungguh di pasar sangat banyak sekali syaitan, banyak goda-godaan. Apalagi di pasar itu banyak sekali penipuan, banyak syahwat, banyak aurat yang terbuka, banyak orang yang bersumpah palsu. Kita melihat sebagian orang di pasar itu ketika dia nimbang, dia curang. Ana sering melihat, sering sekali saya melihat orang menimbang, kemudian di bawahnya ada batu. Di bawahnya ada batu untuk memperberat timbangannya, atau ada magnet, di bawahnya ada magnet untuk memperberat timbangannya. Banyak juga kita lihat di pasar-pasar orang sumpah palsu, demi Allah, ini harganya modal saya 15.000, padahal modalnya 14.000. Sampai dia bersumpah demikian. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi orang-orang yang curang dalam timbang menimbang. Makanya di pasar itu banyak sekali kejelekan, banyak sekali syaitan di sana. Orang teriak-teriak yang enggak jelas, orang bersumpah palsu, banyak penipuan. Subhanallah, banyak sekali penipuan, banyak godaan-godaan. Perempuan-perempuan yang tidak memakai pakaian syar'i, banyak aurat. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jal perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita membaca doa ini agar kita diberikan jutaan kebaikan. Inilah amalan yang bisa menjadikan seorang dibangunkan istana di surga, tapi syaratnya adalah harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kan amalannya, kenapa amalannya begitu terlihat mudah, terus ganjarannya besar? Maka ketahuilah sungguhnya itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Apakah dia ingin memberikan ganjaran yang besar dengan amalan yang ringan atau tidak? Itu hak Allah. Tentunya doa masuk pasar ini bukan doa sembarangan. Semua isinya adalah kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal senang dengan kalimat tauhid. Makanya jika sekiranya hanya dengan doa ini seseorang diberi ganjaran istana di surga, maka itu adalah terserah Allah Azza wa Jal. Suka-suka Allah Azza wa Jal. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menentukan pahala, dosa Allah yang tentukan. Jadi itu adalah terserah Allah Azza wa Jal. Yang kemudian yang menjadi permasalahan adalah besarnya ganjaran dari zikir, namun sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa amalan mudah dan pahalanya besar, namun banyak orang yang tidak mengerjakan adalah amalan zikir. Dan di antaranya adalah zikir masuk pasar. Banyak orang lupa, banyak orang tidak tahu. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara amalan yang membuat seseorang tersebut dibangunkan rumah di surga adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sadda furjatan fi saffi rafa'ahu Allah biha darajatan. Barang siapa yang menutupi satu celah dalam saf salat, rafa'ahu Allah biha darajah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Amalan ini tentunya lebih mudah dari amalan-amalan sebelumnya, yaitu ketika kita mendapati ada orang yang batal dalam sholatnya. Misalnya ada satu shaf, ada orang yang batal dalam sholat, maka kita masuk, maka itu yang dikatakan menutup shaf, menutup celah, agar jangan sampai shafnya terputus. Apa ganjarannya? Rafa'ahu Allahu biha darajah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dan ini sangat mudah sekali. Kemudian di antara amalan yang bisa agar kita dibangunkan rumah di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali. Ustaz, enggak ada waktu. Siapa bilang? Kita lagi macet itu bisa membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita lagi menunggu di pasar, ketika lagi kita antri, itu kita bisa baca 10 kali. Cuma butuh berapa menit? 5 menit. Banyak waktu. Ketika kita lagi di lampu merah,
Ketika kita ingin menuju kantor atau pulang dari kantor, itu kita bisa baca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali. Ganjarannya apa? Banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Makanya dunia ini kata para ulama darut ta'ab, tempat beramal, tempat capek-capek, tempat orang bersedih, tempat orang mendapatkan musibah, tempat orang mendapatkan bala, ujian, tempat orang mendapatkan kesengsaraan. Makanya Imam Ahmad pernah ditanyakan, kapan sih kita istirahat ini? Makanya kata Imam Ahmad, ketika engkau melangkahkan kaki kananmu, ketika kaki kananmu sudah menyentuh surga, maka ketika itu engkau sudah istirahat. Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Kita baru bisa istirahat dengan tenang ketika kita berada di surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Para ulama menyebutkan tentang orang yang membaca 10 kali ketika tiap harinya. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud membaca surat Al-Ikhlas bukan hanya sekedar membaca semata, enggak. Akan tetapi juga dengan merenungi kandungannya, makna dari surat tersebut. Karena asal dari membaca Al-Quran adalah untuk memahami maknanya. Surat Al-Ikhlas adalah di antara surah yang agung. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas karena murni untuk menjelaskan keesaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ketika dikatakan apa syarat Tuhan, maka dia harus memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama adalah Allah Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa. Jika Tuhan terbilang berarti tidak esa. Jika ada orang mengatakan Tuhan itu adalah 3, maka tidak esa. Maka kita tidak akan bisa, maka dia tidak bisa dijadikan Tuhan. Karena Tuhan itu harus esa. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, semua membutuhkan Tuhan dan Tuhan tidak membutuhkan yang lainnya. Ketika Tuhan berbilang, maka tentunya Tuhan itu butuh dengan yang lain. Sedangkan Tuhan tidak boleh memiliki sifat ketergantungan atau butuh kepada selainnya. Sesungguhnya dengan syarat ini sudah begitu banyak yang dianggap Tuhan sudah gugur dengan syarat ini. Karena kita semua butuh, apa-apa saja butuh. Tuhan juga tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Jika sekiranya Tuhan itu dilahirkan, maka berarti Tuhan dahulunya belum ada kemudian menjadi ada. Kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan itu dilahirkan, berarti sebelumnya ada orang yang melahirkan Tuhan. Jika Tuhan itu melahirkan, maka yang dilahirkan pun akan mirip dengan dia. Dan ujung-ujungnya yang berhak untuk disembah itu siapa? Namun ketika Tuhan punya anak, maka hal ini telah menggugurkan syarat pertama, keesaan Allah Azza wa Jalla. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang-orang yang memuliakan anak itu. Kemudian juga tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Ketika kita ingin dibangunkan rumah di surga, di antara amalannya tadi, selain yang kita sebutkan adalah mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Kata Nabi Muhammad SAW, man sallat duha arba'an. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, bunya lahu biha baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini diantara amalan ketika seorang ingin dibangunkan rumah di surga. Kemudian selanjutnya adalah bersabar dan memuji Allah serta mengucapkan kalimat istirja ketika anaknya meninggal dunia. Mungkin ada di antara kita yang anaknya nanti akan meninggal dunia, atau suatu saat anaknya meninggal dunia, atau dia memiliki teman yang meninggal dunia, kemudian dia ingin semangatin dia, maka kita bisa semangatin bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang-orang yang bersabar serta memuji Allah ketika anaknya meninggal dunia. Ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi, jika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, qabastum walad abdi, apakah kalian telah mencabutnya anak hambaku, mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, maka mereka mengatakan iya. Fayaqul qabattum thamrata fuadih, apa kalian telah mencabut buah hatinya? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan iya. Fayaqul madza qala abdi, maka Allah mengatakan apa tanggapannya hambaku ketika engkau mencabut nyawanya?
hamidaka wastarja. Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Fayaqulullah, maka Allah mengatakan, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hambaku satu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama dengan Baitul Hamd. Ini diantara kota. Bukan berarti kita punya anak mengharap meninggal, enggak. Kita punya anak, ya Allah mudah-mudahan satu meninggal, enggak. Nah seperti itu, masih banyak amalan-amalan lain. Tapi ini kalau seandainya sudah takdirnya dicabut oleh Allah Azza wa Jal, maka kita mengucapkan kalimat ini. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Ini tentu tidak mudah ya. Amal tidak mudah. Tidak mudah kita bersabar kalau anak kita meninggal dunia, terutama apalagi wanita. Betapa banyak para wanita yang tidak kuat ketika ditimpa dengan ujian tersebut. Ujian ditinggal anaknya, ujian anaknya meninggal dunia. Sehingga dia lupa untuk bersabar. Sehingga akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan niyaha. Niyaha adalah berteriak-teriak, tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian yang selanjutnya adalah diantara amalan. Diantara amalan agar kita dibangunkan rumah di surga adalah meninggalkan debat, meskipun dia berada di pihak yang benar, dan meninggalkan dusta ketika bercanda dan berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana zaimun, aku memberi jaminan. Yang jamin ini Nabi. Kita saja di dunia ini percaya kalau yang menjamin adalah BPJS, asuransi. Itu pun kadang-kadang ada yang menipu. Apalagi Nabi SAW yang sudah terkenal, beliau adalah sadiq, yang maha jujur. Beliau mengatakan, ana zaimun, aku memberikan jaminan, saya memberikan jaminan. Fi rabadil jannah, istana di pinggiran surga. Liman tarakal mira, bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Bisa jadi ketika dia berdebat, dia hanya debat kusir. Walaupun dia benar karena terkait dunia ya. Dia berdebat terkait dunia, terkait saham, terkait emas, atau terkait politik yang zaman sekarang ini banyak orang berdebat. Terkait perbedaan-perbedaan politik. Walaupun dia benar, dia tinggalkan. Apa katanya? Wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi bait. Jadi Nabi mengatakan bahwa beliau menjamin akan dibangunkan istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhib. Aku akan memberikan jaminan istana di tengah surga, di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Wa in kana mazihan, walaupun dia itu bercanda. Wa bi baitin, dan aku menjamin istana fi a'lal jannah, rumah di surga yang tertinggi. Liman hasuna khuluqah, siapa saja yang bagus akhlaknya. Ustaz Amar, udah azan? Dah kalau waktu. Taib. Jadi yang terakhir adalah, yang pertama adalah meninggalkan perdebatan di atas kebenaran. Nabi sudah menjamin. Meninggalkan dusta meski bercanda dan berakhlak mulia. Allahumma, kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus rupaku, maka fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah juga akhlakku atau perangaiku. Inilah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan agar kita dibangunkan surga oleh Allah Azza wa Jal, yang mana ini valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.